Tahukah Anda bahwa copywriting sangat berpengaruh dalam konten marketing? Tahukah Anda bahwa dengan menggunakan content marketing, Anda dapat menghemat 62% dari anggaran marketing Anda. Selain itu, Anda juga akan mendapatkan lebih 3 kali besar daripada marketing tradisional. Penasaran? Yuk mari kita bahas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di program Ruang Tutorial bersama saya Adi Nugraha. Pada kali ini kita akan membahas apa itu copywriting. Nah, pada pembukaan tadi kita sudah membahas copywriting bahwa sudah berpengaruh terhadap yang dapat membangkas 62% anggaran kita dan dapat menghasilkan 3 kali lebih banyak. Lalu penasaran kan sebenarnya copywriting ini apa? Nah, kita coba lihat sejarah copywriting ini. Nah, ini dia ya, siapa orang ini? Nah, orang ini itu namanya John Emery Power. Dari fotonya aja sudah. John Emery Power ini merupakan copywriter pertama di dunia yang bekerja dalam full time, bukan lagi paruh waktu. Pada tahun 1870-an, John Emery Power mulai menulis iklan sebagai pekerjaan paruh waktu. Ada kurang lebih 200 atau 100 tahun yang lalu, sehingga John Emery Power menjadikan copywriter pertama di dunia untuk bekerja sebagai paruh waktu. Kemudian pada tahun 1080-an ia pindah ke Philadelphia untuk bekerja di sebuah toko dan berkat keahliannya mendapatkan toko tersebut, ia mendapatkan 2 kali lipat omset dari 4 juta menjadi 8 juta. Nah, sekarang saya akan membahas tentang copy. Copy adalah material tulisan yang untuk membujuk pembeli agar bisa membeli barang dan jasa yang kita tawarkan. Nah, pengertian ini saya ambil dari Wikipedia. Untuk selanjutnya, pengertian dari copywriter yang saya ambil dari sebuah blogger, di mana copywriter ini adalah sebuah seni tulisan atau ucapan di mana untuk tujuannya membujuk para pembeli agar bisa membeli yang kita tawarkan. Dan jadi copywriter ini memiliki beberapa bentuk, dan bentuknya itu bisa beberapa macam, bisa tulisan, bisa suara, dan bisa sebuah video, dan apapun itu banyak sekali bentuk-bentuk lainnya yang bisa kita gunakan untuk menjadi copywriting. Nah, contohnya saja dalam sebuah podcast itu membutuhkan suara dan bisa dimasukkan menjadi copywriting, sehingga bisa memberikan ketertarikan kepada para pendengarnya. Ada pula dalam akun YouTube, tidak cuma video saja yang kita tampilkan, namun kita bisa membuat copywriting di dalamnya agar bisa memberikan daya tarik kepada yang melihatnya. Jadi
copywriting itu banyak sekali bentuknya, tidak hanya dalam tulisan saja. Nah, dalam dunia marketing itu juga ada yang namanya AI, di mana marketing itu tidak hanya tulisan saja, bisa menggunakan berbagai bentuk. Contohnya saja video yang kita buat, suara dan lain sebagainya. Nah, itulah bisa kalian gunakan dalam berbagai cara untuk membuat copywriting. Selain itu, ada pula yang namanya hasil akhir, yaitu action, dimana kita bisa membeli, mengajak untuk membelinya, dan juga kemudian kalian bisa mengklik sebuah link yang kita tawarkan, sehingga banyak sekali yang bisa kalian klik untuk link itu. Kemudian juga bisa kalian tawarkan untuk mendownload sebuah file dan mendaftarkan melalui Gmail, kemudian melakukan chat, subscribe, menonton video yang lainnya, sehingga atau AIDA marketing. Nah, teman-teman bisa cari video saya udah saya ada bikin tentang AIDA marketing ya. Apa itu AIDA marketing dan berbagai hal terkait AIDA marketing. Itu panjangnya 26 menit. Jadi cukup banyak juga yang saya bahas di sana. Nah, tapi sebagian akan saya jelaskan dalam video kali ini. Nah, ini dia ya, tentang AIDA marketing. Kenapa tidak dijelasin semuanya? Nah, video tentang AIDA marketing aja udah 26 menit, teman-teman. Kalau dalam video kali ini dijelasin tentang AIDA marketing secara lengkap juga, bisa setengah jam bahkan lebih gitu ya. Nah, kasihan teman-temannya. Nah, oke, kita bahas secara singkat aja. Untuk AIDA marketing, yang pertama itu adalah attention. Jadi, teman-teman harus bikin headline yang mampu merebut perhatian para pembaca, pendengar, ataupun yang menonton gitu ya. Attention, yaitu headline. Headline-nya itu apa? Itu punya teknik tersendiri untuk membuatnya. Kemudian setelah itu interest. Interest itu biasanya berfokus pada manfaat. Manfaat apa yang diberikan. Kesalahan para pembuat kopi biasanya itu terlalu berfokus pada fitur, terlalu banyak menjelaskan fitur, yang bahkan orang yang mendengar atau orang yang membaca itu nggak ngerti sama sekali. Misalnya bicara tentang obat, kemudian teman-teman menjelaskan bahwa obat ini bahannya itu dari bahan organik, kualitasnya tinggi, dan lain sebagainya. Tapi teman-teman lupa menjelaskan manfaatnya itu apa gitu. Kalau dia dari organik tuh manfaatnya apa? Akan lebih baik kalau teman-teman berfokus pada manfaat yang dirasakan oleh target market. Jika teman-teman berfokus pada manfaat, maka si target market juga langsung connect, langsung merasakan, oh ini loh manfaatnya buatku, maka dia lebih ingin untuk membeli. Dan tahap ketiga dari AIDA marketing ini adalah desire. Desire ini teman-teman udah tidak lagi menggunakan logik ya, bukan mengarah ke logik. Artinya teman-teman mengarah ke emosional, karena desire atau keinginan untuk membeli itu
bukan pada otak kiri, yaitu logik, tapi lebih kepada emosi. Bagaimana teman-teman bisa membangkitkan emosi dari target market hingga mau membeli. Kalau teman-teman terlalu banyak membahas tentang fitur, membahas pada bagian otak kiri, maka akan disambut juga dengan otak kiri, yaitu pemikiran kritis dari target market. Maka, jika hal ini terjadi, teman-teman akan sangat susah untuk melakukan penjualan. Target market akan berada pada mode perang, gitu kan. Dia siap untuk berperang. Artinya, dia akan curiga, dia akan hati-hati, dia akan sangat memperhatikan kata-kata yang teman-teman ucapkan atau teman-teman tuliskan. Akan diperhatikan kebenarannya setiap kalimat. Dan ini berbahaya untuk penjualan. Oleh karena itu, teman-teman harus bawa ke otak kanan, yaitu lebih kepada emosi. Bagaimana teman-teman membangkitkan emosi target market hingga mau membeli. Baik itu bisa jadi emosi sedih, bisa jadi emosi gembira, dan lain sebagainya. Yang penting jangan diarahkan ke otak kiri hingga mereka berpikir kritis, maka teman-teman akan lebih susah untuk melakukan penjualan. Dan terakhir itu adalah action untuk mengajak target market untuk melakukan pembelian. Caranya gimana? Si target market itu sudah melalui 3 tahap sebelumnya, yaitu attention, interest, dan desire. Dan untuk action ini, teman-teman hanya perlu melakukan penawaran secara jelas, gamblang, sederhana. Dengan begitu, si target market akan mudah paham apa tindakan yang kita inginkan. Apakah itu membeli, apakah itu subscribe, atau menekan tombol, dan lain sebagainya. Hanya perlu menjelaskannya sejelas mungkin sehingga target market mengerti. Nah, seperti itulah kira-kira 4 tahap yang bisa teman-teman lalui dalam membuat sebuah kopi. Dan ini bisa teman-teman terapkan dalam berbagai bidang. Nah, sekali lagi untuk lebih jelas teman-teman bisa lihat video saya tentang AIDA marketing karena kita nggak akan bahas ini secara lebih lanjut. Dan untuk copywritingnya sendiri itu juga banyak banget yang perlu disiapin, yang perlu dilakukan. Ada tahapan persiapan, ada tahapan pembuatan, dan setelah pembuatan. Video ini hanya menjelaskan tentang apa itu copywriting, pengertiannya ya. Nah, pada video selanjutnya kita akan ngebahas tentang dasar copywriting. Mungkin belum besok sih. Nah, selanjutnya seperti biasa, jika ada yang salah dalam video kali ini, tolong teman-teman ingatin supaya saya dapat melakukan perbaikan. Jika ada pendapat teman-teman yang berbeda tentang apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman masukin dalam kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi. Dan jika ada masukan untuk perbaikan ke depan, teman-teman bisa sampaikan ke saya. Jangan ragu karena saya sangat terbuka untuk menerima masukan. Dan jika ada usulan pembahasan, teman-teman tulisin aja di kolom komentar. Insya Allah semampu saya akan coba buat video pembahasan.